Oke guys, hari ini kita ketemu lagi bersama Koko Keuangan. Kita akan belajar tentang reksadana untuk pemula. Apa itu reksadana dan seperti apa sih detailnya? Yuk kita belajar sekarang. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like, komen kalau ada yang ditanyakan nanti ya. Oke, reksadana itu apa sih? Secara sederhananya, reksadana itu adalah instrumen investasi keuangan yang berupa wadah pengumpulan dana yang dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, siapakah manajer investasi ini? Adalah mereka atau pihak yang mengelola portofolio investasi kolektif nasabah. Jadi kita sebagai nasabah mengumpulkan dana bersama nasabah yang lain untuk dikelola oleh si manajer investasi ini. Nah, manajer investasi ini sendiri juga sebenarnya ada macam-macam ya, ada banyak banget di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau tahu manajer investasi mana aja sih yang sudah legal gitu ya, bisa cek di reksadanaojk.go.id publik manajer investasi list. Jadi ini ada daftar dari manajer investasi yang sudah legal di Indonesia. Ada banyak sekali, jadi ada teman-teman bisa cek satu persatu ya namanya ya. Salah satunya mungkin yang udah sering kita dengar kayak misalnya contoh BNI Asset Management, ada Batavia dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh manajer investasi yang tersedia di platform pembelian reksadana Bibit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada banyak ya macamnya, mulai dari Afris, lalu Bahana, Batavia dan Reksa, BNP dan lain-lain. Ini semua adalah manajer investasi. Ini juga ada keterangan kayak misalnya Mandiri ya. Ada 5 reksadana, berarti di platform Bibit ini mereka si Mandiri manajer investasinya punya 5 reksadana yang mereka kelola dan mereka jual di Bibit. Nah, untuk jenis-jenis reksadana sendiri secara umum ada 4 jenis. Yang pertama namanya pasar uang. Mereka banyaknya di deposito dan obligasi. Jadi si manajer investasi ini banyak berinvestasinya di deposito dan obligasi. Ini cocoknya untuk 1 tahun. Kenapa? Karena untuk jangka pendek aja kalau pasar uang. Dia secara return cenderung stabil, tapi resikonya juga tentu sangat rendah. Nah, return yang stabil tadi tentunya tidak bisa memberikan return yang tinggi ya, kurang lebih 5% per tahun. Nah, sedangkan pendapatan tetap mereka banyak mengalokasikan ke obligasi dan sukuk. Ini cocok untuk jangka menengah 2-3 tahun dan reksadana campuran di obligasi dan saham. Jadi mulai ada investasi sahamnya ya, 3-4 tahun. Dan reksadana saham yang cocok untuk jangka panjang tentunya mayoritas adalah saham dengan sebagian kecil obligasi atau sukuk. Nah, di mana kita bisa beli reksadana? Pertama di bank. Jadi kita datang ke bank lalu ke CS-nya ya atau customer service, bilang ke sana kalau mau beli reksadana, nanti biasanya ada tabel untuk kita pilih. Tapi itu cara yang tradisional banget ya. Nah, kalau zaman sekarang paling gampang lewat marketplace online. Jadi ada banyak, ada Bibit, Bariksa, Ajaib, Peluang, Tokopedia dan lain-lain. Kita bisa beli reksadananya. Nah, tapi reksadana yang mereka jual pastinya berbeda-beda ya. Enggak semua reksadana dijual di masing-masing ini. Ada yang hanya jual sebagian ini aja, ada yang di sini aja, ada yang ada di sini aja. Nah, teman-teman bisa bandingkan satu persatu mana yang paling cocok buat kalian marketplace-nya. Lalu pilih reksadananya mau yang mana. Nah, ini adalah contoh penggambaran reksadana pasar uang. Nah, untuk layoutnya sendiri aku pakai Bibit karena Koko sendiri pakainya Bibit ya. Nah, ini contoh kalau reksadana pasar uang. Ini hanya salah satu aja dari sekian banyak reksadana pasar uang. Contohnya Sukor Invest Money Market Fund. Jadi secara return dia lurus begini ya. Nah, ini 5 tahun terakhir total returnnya dia adalah 36%. Kalau 36 dibagi 5 ya kurang lebih sekitar 6%-an ya. 6-7%. Itu rata-rata. Nah, di sini juga bisa disimpulkan ini dia selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,38%. Dengan kemungkinan turun selama 5 tahun ini hanya 0,04. Nah, lalu AUM ini adalah jumlah dana kelolaan mereka 9,99 triliun. Resikonya rendah. Nah, detail berikutnya adalah jadi di Sukor Money Market Fund ini bisa beli hanya dengan 100.000 aja dengan biaya pembelian dan biaya penjualan gratis. Nah, mereka banknya ada namanya bank kustodian. Jadi HSBC Indonesia ini adalah uang kita disimpan di sini. Sementara bank penampungnya adalah BCA. Nah, kalau misalnya kita dijadikan semacam seperti kalkulator ya. Kalau misalnya kita nabung 1 juta per bulan, maka dalam 1 tahun kemudian uang kita akan menjadi 12.300.000. Jadi bertumbuh sekitar ini ya, yang harusnya kalau setiap tahun kita hanya dapat 12, kita bisa dapat bonus 300 ribuan. Nah, ini adalah perbandingan. Jadi di Sukor Invest ini nanti di masing-masing semua reksadana bisa kita cek alokasi asetnya kemana aja. Ini sebagian besar di obligasi dan sukuk korporasi. Nah, sementara sisanya ada di deposito. Jadi perbandingannya sekitar 68 banding 32%.
Nah, top holdings adalah di manakah mereka obligasi, deposito, dan lain-lain itu ditempatkan. Maksudnya belinya di mana mereka ngambilnya. Jadi ada di PT Bank Tabungan Negara, Bank Jabar, BNI, obligasi ini namanya. Lalu di Sulawesi Utara, Gorontalo. Nah, jadi si Sport Invest ini paling banyak mengalokasikan dana kelolaan mereka di bank-bank ini. Nah, sementara untuk reksadana pendapatan tetap, ya ini kalau tadi lurus terus, sekarang mulai ada naik turun ya, karena namanya obligasi bisa naik dan turun harganya. Nah, selama 5 tahun terakhir rata-ratanya 7,20%. Memang jelas ini lebih tinggi dari pasar uang, tapi ada potensi turun juga nih, ini sampai 9,6%. Dana kelolaan mereka ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, contoh saja ya, bukan berarti ini yang paling baik. Dana kelolaannya 5 triliun, tingkat resikonya sedang, produknya mayoritas di obligasi. Nah, kalau di ABF ini dia minimal pembelian 1 juta. Nah, sementara di ABF ini dia menempatkannya semua 100% di bond. Bond itu di obligasi. Nah, ini nama-nama obligasinya. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih detail bisa bongkar total di namanya prospektusnya mereka. Jadi apa saja, fund fact sheet-nya juga bisa dicek. Nah, untuk pemula mungkin tidak usah terlalu detail itu ya. Yang penting tahu dulu kurang lebih seperti ini. Nah, gimana dengan reksadana campuran? Ini contoh juga Jarvis. Nah, grafiknya kan lebih bergerigi lagi daripada yang tadi ya. Nah, dia 1 tahun terakhir bisa sampai 26% loh, keren kan? Nah, tapi turunnya juga bisa sampai 15%. Jadi intinya semakin tinggi returnnya, semakin tinggi juga potensi untuk turun. Jadi naik turunnya itu lebih tinggi. Total dana kelolaan mereka masih 500-an miliar. Ini reksadana campuran, resikonya sedang. Nah, kalau yang ini minimal 1 juta aja sudah bisa gratis, biaya pembelian, biaya penjualan, dan banknya ini Deutsche Bank dan BCA. Nah, ini kalau kita lihat ya di alokasi asetnya, jadi saham itu mereka 72%, pasar uang 26% dan obligasi. Jadi mereka lebih banyak di saham. Kalau campuran bisa ketiga-tiga ini ada semua ya. Nah, ini adalah top holdings. Nah, yang simbol-simbol 4 huruf ini artinya adalah saham. Jadi mereka mayoritas alokasi aset mereka itu taruh di saham BRI, saham ERA, saham EDKA, dan lain-lain. Nah, juga ini adalah obligasi dan depositonya ya. Nah, bagaimana dengan reksadana saham? Reksadana saham tentunya lebih fluktuatif lagi. Mereka bisa naik sampai 9%. Nah, ini kebetulan si reksadana Sport Invest Equity Fund ini pernah turun sampai 41%. Ini waktu Covid ya. Dana kelolaan mereka 1,9 triliun, resikonya tinggi. Minimal 100.000 deposit, biaya pembelian gratis, banknya SPC. Nah, ini kalau kita bisa lihat nih di alokasi asetnya, dia paling tinggi di ekuitas atau di saham. Jadi mayoritas banget itu di saham, sisanya di pasar uang. Nah, top holding hanya menyajikan data yang tertinggi ya. Jadi mereka paling banyak tuh investasinya di saham-saham ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan antara reksadana pendapatan tetap, campuran, saham, dan pasar uang. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan lagi dengan tujuan keuangan teman-teman semua ya di sini. Nah, kalau tujuannya jangka pendek, banyak-banyaknya tempatnya di sini aja kalau reksadana. Kalau yang 2-3 tahun ya di sini, kalau 3-4 tahun di campuran, kalau lebih dari 5 tahun di saham oke. Jadi reksadana itu seperti kita mau pergi ke suatu tempat ya, tujuan keuangan dengan memakai supir. Jadi ada yang mengendalikan, yaitu si manajer investasi. Kalau kita investasi langsung di saham itu kan nggak ada yang mengendalikan, hanya kita sendiri langsung ya, tidak ada supirnya. Nah, kalau manajer investasi itu ada supirnya. Nah, kurang lebih seperti itu keterangannya tentang reksadana. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.